Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Haddadi, NIM 36180117. Di video pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana sikap muslim terhadap suatu masalah yang dihadapinya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah problem solving. Langsung saja ke pembahasan. Biasanya pada umumnya reaksi seseorang ketika mempunyai masalah itu bermacam-macam. Ada yang marah, misal kalau marah ada yang berbicara kasar, contoh ya seperti itulah, berbicara kasar apapun itu. Ada juga yang pesimis, yang patah semangat, yang tidak mempunyai pemikiran optimis untuk kedepannya lagi. Ada juga yang takut, cemas dalam menghadapi masalah atau reaksi kalau mempunyai masalah, misal seperti kekhawatiran yang sangat amat dahsyat mungkin bagi mereka yang memiliki masalah. Terus ada juga yang melampiaskan kekesalannya dengan perilaku agresif. Ada orang yang reaksi ketika marah atau ketika mempunyai masalah itu berperilaku agresif, entah itu memukul tembok atau menggebrak meja atau mendobrak pintu, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang meminta bantuan kepada orang lain. Jadi ketika orang mempunyai masalah itu ada juga yang reaksinya langsung meminta bantuan orang lain untuk mencari jalan solusi. Biasanya orang-orang tersebut, dan lebih tepatnya untuk mencari orang yang dimintai bantuan itu ke konselor. Terus ada juga yang reaksinya itu menangis. Ini tidak lepas dari seorang perempuan, biasanya perempuan yang ketika mempunyai masalah harus nangis dulu begitu. Itu biasanya itu terjadi pada kebanyakan perempuan, karena mungkin perempuan merasa ya nggak semua perempuan juga, kadang memang ada yang seperti itu, tapi dominan tetap di perempuan. Laki pun masih bisa seperti itu, tapi mungkin jarang. Terus ada reaksi yang pada umumnya itu ketika punya masalah itu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan diri sendiri itu bagus menurut saya, karena itu menyadari bahwa dirinya itu salah. Ya, karena ada masalah itu ya karena ada kesalahan. Coba kalau nggak ada kesalahan mungkin nggak ada masalah. Kesalahan nggak harus dari kita, mungkin dari keluarga dan lain sebagainya. Ada juga yang reaksinya itu menjauh, menghindar, menolak untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau enak itu bahasanya bodo amat. Orang-orang itu juga terkadang ketika punya masalah itu merasa bodo amat. Biasanya masalah-masalah kecil kalau di bodo amatkan seperti itu. Nah, dari cara pandang muslim terhadap suatu masalah itu sudah diterangkan dari beberapa hadis atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu memandang masalah
Ini sikap seorang muslim ya. Seorang muslim ketika mempunyai masalah itu memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ujian dan peringatan. Seperti hadisnya, ini bukan hadis, maaf, ini Quran surat, ini surat Al-Qur'an. Ini berbunyi seperti ini: kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatu wa ilaina turja'un. Jadi tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Di sini maksud arti kata kami ya kepada Sang Pencipta. Jadi sikap orang muslim ketika menghadapi masalah itu harus memandang bahwa masalah tersebut itu cobaan dari Allah, karena Allah masih mengingat kepada kita. Justru cobaan yang paling besar itu cobaan dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Mungkin cobaan dalam keburukan ketika kita ditinggal seorang, ya kita terkena musibah, itu kan cobaan yang buruk. Itu kita pastilah kita seketika bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kebaikannya sebagai cobaan itu sangat susah. Maksudnya biasanya seorang ketika mendapatkan cobaan berupa kebaikan itu justru malah lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar-benar cobaan itu seperti itu menurut pendapat saya. Terus sikap muslim ada lagi, bahwa seorang muslim itu harus menganggap masalah merupakan media atau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba. Seperti ini ayat, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya. Jadi sikap seorang muslim terhadap masalah atau cobaan itu harus menganggap bahwa masalah itu media Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk meningkatkan derajat seorang muslim tersebut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan juga harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya, seperti ayat wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sebagai seorang muslim ketika diberi cobaan itu janganlah pesimis, harus seperti tadi, harus menganggap bahwa
masalah itu sebuah media Allah untuk mengangkat derajat kita. Karena Allah sendiri tidak akan memberi cobaan apabila hambanya tersebut tidak mampu, karena Allah telah memberi masalah sesuai kadar kemampuan hamba-hambanya, seperti itu. Dan muslim, sikap seorang muslim itu harus meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi seperti itu. Orang muslim harus menganggap bahwa dan yakin di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu pasti. Dan seorang muslim harus mempunyai sikap ideal dalam menghadapi masalah, seperti syukur tatkala mendapatkan nikmat. Nikmat itu berupa cobaan sebenarnya, itu cobaan kebaikan, cobaan yang baik tak buruk. Kita merasa nikmat dengan harta kekayaan kita, kita merasa nikmat dengan jabatan kita, kita merasa nikmat dengan apa dan semua yang dimiliki kita. Bahkan kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan apapun itu sebuah cobaan, sebuah kenikmatan, dan sebuah cobaan juga. Karena dalam kenikmatan, kebiasaannya seorang itu terlalai. Kita orang biasanya pada umumnya itu kembali kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampunan. Itu ketika diberi cobaan yang buruk saja. Padahal cobaan yang berat itu cobaan diberi kenikmatan, itu cobaan paling berat, karena di situ pastilah lalai. Ini enggak pasti, cuma orang-orang yang ma'rifat, orang yang khusus yang tidak lalai. Nah itu. Jadi ada ayat juga, fadkuruni udhkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, ingatlah kepada, maksudnya ingatlah kepada Allah, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Allah telah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa hamba-hambanya itu harus mengingat kepada Allah, dan Allah pun akan mengingat kepada hambanya. Dan bersyukurlah atas apa yang diberikan kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kufur. Itu sikap ideal seorang muslim dalam menghadapi masalah. Harus bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Terus harus bersabar. Bersabar tatkala mendapatkan musibah. Karena ada hadis yang mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jadi orang yang bersabar akan mendapatkan kemenangan, itu beriringan. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Artinya ketika orang mendapatkan masalah dan dia sabar dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, dia akan keluar dari masalah tersebut, dari kesukaran tersebut. Dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ini hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya dengan nomor 636 Ad-Durrah As-Salafiyah halaman 148.
idealnya juga seorang muslim harus beristighfar ketika tergelincir dosa. Ketika seorang muslim baru membuatkan dosa atau berbuat dosa, entah itu berbohong hal yang kecil ataupun sampai mabuk-mabukan ataupun yang lain, bisa kira paham apa itu dosa, itu paham apa yang dilakukan dosa, itu paham. Jadi ketika seorang muslim melakukan dosa, seketikalah beristighfar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan dijelaskan, berarti ketika seorang muslim mendapatkan melakukan perbuatan dosa, segeralah beristighfar, karena kamu akan beruntung. Beruntung apa? Semoga Allah mengijabahi doa kamu, istighfar tersebut, agar kamu diampuni dari dosa yang telah kamu perbuat. Dan harus optimis. Sikap seorang muslim harus optimis ketika menghadapi masalah, bahwa pandangan ke depannya itu pasti ada jalan keluar yang diiringi dengan kesabaran tadi. Itu harus optimis, jangan pesimis. Menjadi seorang muslim ketika menghadapi masalah, jangan pesimis, karena setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan ikhtiar, mencoba mencari jalan keluar ketika ada suatu masalah. Sikap seorang muslim harus mencari jalan keluar, itu pasti, karena dengan mencari jalan keluar kamu akan mendapatkan kemudahan. Semua orang ketika mencari kesuksesan harus ada usaha ataupun ikhtiar. Seperti menghadapi masalah, ketika kita mau keluar dari masalah tersebut, nah kita harus ikhtiar mencari jalan keluarnya. Ini bagaimana masalahnya? Kita bodoh, nggak punya ilmu, kita tidak tahu ilmu tentang memasak, contoh saja, tapi kita ingin memasak. Ini suatu masalah karena kita nggak punya ilmu masak. Jadi ketika kita masak kita nggak enak, makanya kita cari jalan keluarnya. Misal seperti kita mencari guru masak. Ini contoh saja, contohnya masak es. Jadi ketika sudah berguru, itu pasti diajarkan, itu sebuah ikhtiar, kita mencari ilmu agar kita tahu ilmunya masak seperti apa, dan ketika kita praktek memasak itu akan terasa enak hasilnya, seperti itu. Dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Jadi ada runtutannya. Jadi setelah ikhtiar, setelah kita usaha, kita mencoba usaha seperti tadi, kita usaha untuk mencari ilmu agar kita bisa memasak. Setelah kita mencari ilmu, kita juga berikhtiar, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah, karena sesungguhnya guru itu tidak memintakan, itu hanya media Allah untuk menyampaikan ilmunya ke orang muslim tersebut yang hendak belajar tersebut. Jadi begitu. Sikap muslim harus qanaah juga. Qanaah dalam menerima semua yang diperoleh atau yang terjadi padanya, baik hal yang baik ataupun hal yang buruk gitu. Lalu kita
pernah putus untuk berdoa. Ketika kita mempunyai masalah yang sangat beramat dahsyat, semua orang lah pasti punya masalah, cuma kadar masalahnya itu berbeda-beda karena Allah memberi cobaan sesuai taraf kemampuan, taraf batas dari hamba-Nya. Ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu kepada misalnya perkenankan permintaan kamu itu. Tapi ketika kamu berdoa, kita semua berdoa itu istajib lakum, masih Allah mengijabahi atau menjawab, menuruti permintaan apa yang dikatakan oleh hamba. Seperti itu. Dan kita mempunyai masalah, agar kita mudah menyelesaikan masalah, kita pun harus berdoa kepada Allah, karena semua itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebihnya yang saya terangkan seperti itu dari sikap seorang muslim dalam menghadapi masalah. Mohon maaf apabila dari keterangan saya ada yang kurang jelas ataupun yang salah, mohon dibenarkan, ataupun bisa lewat komentar lah kalau mau membenarkan apa yang salah, seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelebihan, itu tentunya bukan dari saya, karena semua kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.